Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jauhari. Seperti biasa, saya akan menge-share perkembangan GMV. Tepatnya sekarang di bulan April 2020 tanggal 4 ya. Hampir 1 bulan saya tidak membuat video. Mungkin kali ini ada kesempatan saya akan menge-share kembali perkembangan GMV. Sudah sampai manakah sih GMV? Ya, dan satu lagi, untuk mengklarifikasi, banyak yang nanya, Kang, marketing juga GMV? Bukan, saya itu bukan marketing GMV. Saya juga sama dengan Bapak dan Ibu Akang Teteh sekalian, saya juga konsumen GMV yang kebetulan ingin menge-share perkembangan tentang GMV kali ini. Dan sama, saya juga yang sedang menunggu pembangunan GMV dan masih tetap bertahan sampai saat ini, tetap menyicil. Bahkan insya Allah untuk sudah dari sini saya rencana akan ke kantor GMV, akan menukarkan kwitansi pembayaran yang ke-10 dan ke-11. Dan kalau ada kesempatan mungkin saya akan berbincang dengan para CS di sana dan admin di sana. Kalau diperkenankan mengambil video, mengambil gambar, insya Allah akan saya tayangkan. Tapi dan mohon maaf apabila tidak bisa untuk ditayangkan, mungkin hanya berupa audio saja, audio rekaman. Mohon maaf. Oke, untuk selanjutnya kita lihat lagi secara bersama. Kita lihat perkembangan seperti apa yang terjadi di bulan April ini. Dan pada waktu itu video yang sebelumnya pengurugan titik terakhir tuh hanya sampai sini. Nah, sampai sini. Sekarang kita lihat sudah sampai mana perubahan untuk pengurugannya. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight, we will fly above the sky. Untuk sampai sini jalan sudah bisa melakukan jebakan pengurusan. Lihat sampai dan sejauh mana ready to explore right up in the sky. I need you to
cukup jauh. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Kita lihat sampai mana batas akhir pengurugan sementara untuk kali ini di bulan April ini. Yang waktu itu ada di statusnya admin sedang di bulldozer, sedang dirasakan dengan alat berat. Nah, kita lihat perkembangannya. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Nih, sampai sini ya. Mungkin batas akhir pengurugan untuk sementara di bulan April ini hanya sampai sini. Sini ya. Jaraknya dari jalan raya, jalan utama gerbang masuk kurang lebih 500 meter mungkin ya, ada. Gerbang utama dari depan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Assalamualaikum Pak Abah Sofi. Ini lagi ngambil gambar nih buat di YouTube. Sehat? Alhamdulillah. Lihat dari proses apa pengurugan terakhir sampai mana kan, udah lama kesini, sebulan saya pas ya, tinggalnya berangkat. Ini jembatan dulu. Ini lagi proses pembuatan jembatan. Untuk progres bulan April ini apa? Ada progresnya? Untuk bulan ini kita mau bikin pos security. Oh, buat Sama pos security. Bulan ini tuh fokus di pos security sama gudang di sini ya. Gudang logistik. Yang kerjanya nggak ada lagi. Ini betul-betul ini jembatan. Cepet-cepet nanti mau nguruk lagi. Mau nguruk lagi rencana itu bulan apa? Ya mungkin bulan ini. Bulan ini ada pengurugan lagi. Nggak diliburkan karena ada corona. Yang diliburkan di kampus lagi. Paling kemarin libur 2 minggu, seminggu lah di kampus. Dan untuk yang STB di bulan Juli kan, ada STB bulan Juli ya, pasti bakal mundur ya. Mungkin aja. Nggak mungkin beres kan? Mungkin beres. Syukur-syukur habis lebaran bisa bangun rumah. Nyampe. Diperkirakan udah lebaran bisa bangun rumah? Enggak. Barangkali juga sebenarnya nanti lihat gimana. Ya situasinya mungkin ya, situasi dan kondisinya untuk saat ini.
Kalau dari kantor pusat apa sih informasinya yang terbaru gitu? Terbaru sih paling itu bikin kantor. Bikin pos security itu. Oh iya. Makanya Ada yang isi lagi di blok itu. cuma katanya sistem developernya pakai perhitungan yang baru. Nah, nggak tahu, nanti kita coba cross check. Nanti kita coba cross check gimana. Kebetulan ada Bapak siapa? Rizal. Bapak Rizal mau take over ya. Take over. Bagi yang mau minat di blok apa, Pak? Ini ada. Blok C5 nomor 29 dan blok C5 nomor 48. Nih, kalau yang minat hubungi di 0878 2123 1457 atas nama Rizal ya, Bapak Rizal. Nah, Terima kasih. ya. Ya. Sarang Bapak siapa? Pak Beni. Pak Beni, konsumen GMP juga ya. Yang di blok apa, Pak? Yang blok C7 nomor 24. C7 nomor 24 ya. Untuk harapan GMP seperti apa, Pak? Ya, Pingin itu. pengennya lebih dipercepat lagi pembangunannya. Kalau enggak kasih konfirmasi lah gimana kelanjutan pembangunan di GMP-nya. Jangan sampai gak ada konfirmasi apa-apa. Kalau misalkan tersendat karena apa lah, gimana gitu. Pertanyaan apa yang ingin disampaikan ke pihak manajemen GMP? Sebenarnya kepengennya nggak bertanya juga, pengennya cepet-cepet lah dibangunnya. Nah, intinya ke sana kita gitu. Kalau ada konfirmasi gimana gitu pihak GMP ke konsumennya gitu gimana. Oke, siap. Oke, sekarang kita lanjut ke kantor GMV, penukaran kwitansi yang 2 bulan ini belum saya tukarkan. Kita cari informasi juga di sana seperti apa progres kerja GMV untuk di bulan April ini. Ya, saya udah sampai di kantor pemasaran GMV dan kali ini saya mau coba apakah bisa masuk atau tidak bawa kamera ya. Oke, yuk kita lihat bersama. Assalamualaikum. Mau tukar kwitansi? Mau tukar kwitansi? Jauh hari? Ke 10 dan ke 11. Ya. Untuk angsuran ke 11-nya belum bisa diambil, Kenapa? soalnya kan harus nunggu 2 minggu dulu. Baru transfer tanggal 1 ya Pak ya? Iya. Jadi harus nunggu 2 minggu dulu, nggak apa-apa Pak? Nggak bisa kalau sekarang gitu? Nggak bisa, harus kita ini nunggu dulu rekening koran dari pusatnya dulu. Oke lah. Ya. Ini untuk DP ke 10 silakan ditandatangan sama nama jelasnya. Iya. Oke. Saya mau nanya, kalau misalkan sekarang lagi ada wabah COVID ini nih ya,
Untuk cicilan gimana kalau yang belum bisa bayar? Kalau itu kok, Ada dispensasi atau gimana? soal itu terkait itu kita juga belum menerima pemberitahuan dari pusatnya. Soalnya kan di sana juga lagi rapat. Nanti kalau ada gitu juga nanti kita informasikan Pak. Gitu ya. Silakan Pak Siap, beritahunya. makasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Bud. Sama. Alhamdulillah. Badan para pengacara sakedik Pak Bud. Kan dina YouTube biasanya. Ya kan seueur anu pertarosan ya Pak. Nanti kabehnya anu dina komentar atau dina di Japri bahkan seueur dina Japri sihnya kan kira ngadamel video deui kan tah. Terus kalau ke kantor tolong tanyain lah progresnya gimana. Sedangkan di manajemen nggak ada kepastian yang pas. Sekarang dari sini ngomongnya A, terus kesana jadi B, jadi C. Nah, untuk langsung nih progres di bulan April ini seperti apa? Kalau di progres bulan April sekarang itu, kalau yang sekarang itu kalau sedikit demi sedikit yang saya lihat ya tetap berjalan. Tapi kalau sekarang itu katanya lagi ada wabah corona itu, mungkin saya juga mungkin bisa memahami ya karena situasi ini. Tapi kalau yang mudah-mudahan wabah itu cepat hilang. Amin. Mudah-mudahan cepat hilang dan Ya. bisa progres seperti biasa ya. Nggak ada kendala seperti alasan ini alasan itu. Tapi yang saya tangkap, yang saya untuk mengetahui ya pembangunannya bulan apa saya nggak bisa memastikan. Dan sementara saya juga kalau untuk pembangunan kan tahun ini mau ada STB Ya. dan saya juga nggak bisa memastikan bulan apanya untuk mulai pembangunannya itu. Seperti itu. Kalau yang misalkan kan sekarang misalkan ada yang STB nih, misalkan seperti saya November. Iya ya, November harusnya udah jadi. Nah, misalkan tidak terrealisasi di bulan November, nah apa itu yang akan dilakukan? Kalau seandainya saya tahu yang awal-awal kemarin ada ketemuan Pak Wawan ya, itu yang tapi kalau yang mudah-mudahan itu seperti apa yang dikatakan sama Pak Wawan. Pak Wawan mengatakan kalau seandainya nggak ada itu ada yang di-update juga di YouTube ya. Kalau seandainya nggak terrealisasi di bulan November itu ada sebagai bentuk kompensasi dari perusahaan katanya. Seumpamanya kalau seandainya nggak terrealisasi itu kompensasinya itu sebagai bentuk apakah cicilan dikurangi dari cicilan, seumpamanya cicilannya per bulan 2 juta itu mungkin dikurangi beberapa bulan, seumpamanya terlambatnya 2 bulan kan seperti itu kan. Ya. Seumpamanya kalau seandainya 2 bulan ya mungkin 2 bulan berarti 4 juta. Ya. Seperti itu mungkin kira-kira ya. Saya juga sebenarnya saya kurang tahu pasti seperti ya. Tapi mudah-mudahan seperti apa yang dikira-kira seperti itu. Kalau seandainya, tapi kalau seumpamanya katanya ada beberapa itu penawaran kompensasinya itu apakah mau kanopi, pagar seharga yang sesuai dengan per bulannya seperti itu. Terus ada yang nanya juga Pak ke saya, Japri juga seperti tolong dong Kang tanyain katanya kalau misalkan DP-nya udah lunas nih, kan tinggal nyicil yang per bulannya. Terus rumahnya juga belum dibangun, sedangkan menurut akad kan dibayar itu pas begitu menempatkan atau seperti apa gitu. Kalau itu DP-nya lunas ya? Ya, kalau kan DP lunas itu DP seumpamanya DP 15 bulan atau 18 1 bulan ya. Kalau skema awal itu 15 bulan DP-nya. Nah, kalau nggak salah ya. Karena udah lama. Kalau yang sekarang DP-nya 18 bulan. Kalau setelah DP selesai ya lanjut aja membayarkan angsuran walaupun rumahnya juga belum ada. Itu menurut prosedurnya di perusahaan itu. Kalau seandainya tidak bayar gimana? Jadi cuma sampai DP aja. Nanti nyicilnya kalau sudah ada rumahnya, Pak konsumennya seperti itu. Kalau saya nggak bisa ini kan karena itu wewenang dari peraturan
peraturannya memang seperti itu, saya nggak bisa memutuskan. Cuman yang jelas saya menyampaikannya peraturannya memang seperti itu. Kalau seandainya saya memutuskan itu berarti wewenang ada di saya nggak bisa, nggak bisa. Karena kesan saya menyampaikannya seperti itu, peraturan di perusahaan. Setelah DP lanjut aja ke angsuran, walaupun belum ada unitnya juga. Kalau masalah nggak mencicil ya itu mungkin kembalinya kepada para konsumen. Cuman saya hanya menyampaikan aja peraturan perusahaan seperti itu. Saya nggak bisa memutuskan keinginan saya karena ada aturan dari perusahaan. Perusahaan harus begini, sampaikan saya. Tapi kalau perusahaan nggak menyampaikan apa-apa ya saya otomatis nggak bisa apa-apa. Seperti itu. Terus ada yang nanya lagi nih Pak, untuk adanya wabah COVID ini nih, gimana nih? Apakah ada dispensasi atau kompensasi gitu untuk pembayaran cicilan DP? Tangguhan gitu. Ya tangguhan kan seperti yang dikatakan di TV. Kemarin juga saya udah ini, tapi kalau hanya ke admin aja menanyakan apakah di sini ada tangguhan pencicilan karena berhubung ada wabah, ada corona ini. Kata pihak keuangan untuk pencicilan tetap aja berjalan. Jadi nggak ngaruh ya? Iya, jadi nggak ada ngaruhnya. Tapi ya saya juga yang nggak bisa apa-apa sih, karena itu kan perusahaan yang menang, bukan saya. Tapi kalau keinginan saya ya sama mungkin seperti karena kan saya juga kalau seandainya punya cicilan ya mungkin sama juga seperti para konsumen. Kalau punya ya, kalau misalkan konsumennya itu kan ada yang misalkan yang Gojek atau yang berjualan kan belum ada pendapatan nih, jadi terhalang untuk bayar ke GMV. Nah, gimana tuh? Kalau kan di sini sudah dicantumkan di awal itu di skema itu kan di sini tidak ada insya Allah tidak ada riba, tidak ada denda, tidak ada disita, ya itu aja dipegang. Oh, ya. Kalau seandainya ya yang penting kita koordinasi aja, komunikasi aja ke pihak yang terkait seperti ke keuangan, karena kan mungkin perusahaan bisa lebih memahami keadaan situasi ini. Terus untuk proyeknya Pak, ada yang wabah ini tetap berjalan atau diberhentikan dulu nih? Kalau saya lihat kan di sini ada pengawas juga dari pusat, pengawas di lapangan. Kan kalau masih ada pengawas, otomatis berjalan aja, walaupun ada wabah ini. Jadi nggak ngaruh ya? Walaupun nggak ngaruhnya ya mungkin nggak seperti biasa normal gitu. Ya, mungkin dikurangi waktu operasi juga kantor sekarang dikurangi gitu. Oh, dikurangi. Karena ada kalau mengikuti aturan dari pemerintah kan harus berhenti, ya. Harus lockdown gitu. Tapi kan perusahaan di sini supaya berjalan begitu, walaupun demi sedikit pun itunya jalan solusinya itu dirubah aja waktunya. Seperti dirubahnya kerja operasinya masuk kerja jam 10, keluar jam 3. Oh, itu di sini ya. Mungkin di lokasinya juga seperti itu. Oke. Terus dua lagi mungkin Pak, pertanyaan yang saya ingat ya juga. Banyak Pak yang nanya ke saya. Jadi saya sebagai perwakilan saja ya. Iya. Saya kan tetap masih lanjut saya sampai ya, tapi saya juga mungkin nggak bisa jawab seutuhnya. Karena jawaban saya yang setahu saya aja. Kalau saya nggak tahu ya otomatis mohon maaf aja ya. Soalnya kan nanya ke CS juga, nanya ke admin juga, tanya aja ke CS gitu kan, makanya ke CS, makanya ini kemana, makanya ini ke kantor aja. Mudah-mudahan saya juga bisa nge-share nih. Ini pertanyaan dua lagi mungkin yang saya ingat. Untuk yang pembatalan Pak, untuk pembatalan kapan akan dikasihkan uangnya? Saya ada yang 3 bulan, ada yang 7 bulan katanya. Oh belum dikasih, gimana nih Pak prosedurnya gitu? Kalau untuk pengcancelan, peraturan di perusahaan sekarang itu mengeluarkan peraturannya, yaitu kan peraturan di akad itu ada tertera ya. Jadi kalau pengcancelan itu saya nggak bisa pastikan setelah pengajuan, kan pengajuan dulu. Setelah pengajuan itu diproses di pusat ya. Jadi nunggu konsumen itu yang membatalkan itu nunggu ya.
nunggu ada panggilan dari pusat untuk melaksanakan akad pembatalan. Setelah akad pembatalan baru ada pengembalian dana yang sudah masuk, dikembalikan 75%, tapi kembalikan 75% itu setelah unit telah terjual. Seperti itu, setelah terjual. Jadi kalau belum terjual itu maksimal sampai 5 bulan. Walaupun terjual sampai enggak terjual juga tetap aja 5 bulan nunggu. 5 bulan. Ya, sekarang peraturannya seperti itu. Walaupun sudah terjual dan belum terjual juga tetap aja 5 bulan sekarang nunggunya. Terus kalau itu masih ada yang 7 bulan gimana itu Pak? Yang 7 bulan belum cair, masih belum cair. Sekarang udah ada belum? Masih belum ada, tapi sekarang udah dikeluarkan 5 bulan. 5 bulan ya, peraturannya. Iya, peraturan. Kalau yang lewat 7 bulan ya mungkin udah pas 5 bulan mungkin bisa dilihat di datanya. Gitu. Oke Pak, pertanyaan terakhir mungkin ini. Iya. Informasi apa sih yang terakhir manajemen GMV pusat mungkin ya yang kasih informasi ke Bandung ini, informasi yang terakhirnya seperti apa dan harapannya seperti apa Pak? Kalau sampai saat ini saya nggak bisa itu ya, informasi belum ada informasi karena dari pusat juga belum ada yang datang ya sih. Informasi yang terakhir itu saya kayaknya nggak bisa ngasih informasi yang jadi nggak bisa publik gitu ya, nggak bisa ya, karena mohon maaf aja karena kan kalau menanyakan informasi nanti harus ada yang datang dari pusat baru ada informasi seperti apa. Saya mohon maaf artinya aja. dari pusat tuh biasanya berapa bulan sekali sih datang ke Bandung ini? Biasanya kadang-kadang 1 minggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 1 minggu ada 3 kali ke sini. Lah kadang-kadang ada tim perancana langsung ke lokasi langsung. Kadang-kadang nggak ke kantor dulu, kadang hanya bisa membunyikan klakson. Kadang-kadang ke sini rumah. Mungkin mereka bukan di sini aja urusannya, jadi saya bisa memaklumi aja. Oke, Pak, untuk mungkin yang terakhir nih ya, saya nggak akan nanya lagi. Apa harapan untuk para konsumen GMV yang masih tetap lanjut? Harapannya seperti apa sih? Kepingin dari CS lah gitulah, ya perwakilannya apa Pak? Mungkin seperti apa Pak? Dari para konsumen ya harapannya. Ya, kepada konsumen gitu kan. Yang banyak ada yang mundur lah, ada yang ngomongin ini sana sini lah, Pak. Kalau harapan saya sih nggak ini gimana sih untuk jawabannya, karena kan konsumen itu kan untuk itunya tinggal kembalikan kepada konsumen, apalagi kan lihat di grup mungkin seperti itu. Karena perkataan di grup itu mungkin orang itu kan beda-beda ya, warna-warni lah, ada yang mendinginkan, ada yang panas, ada yang sedang, ada yang ya kalau masalah itu ya mungkin itu hak pribadinya masing-masing. Itu tinggal kembali ke para konsumen masing-masing menyikapinya tentang adanya di grup. Jadi kalau untuk masalah harapan saya ya mudah-mudahan aja para konsumen bisa memahami semua keadaan ini dan perusahaan bisa memahami keinginan para konsumen. Seperti itu aja. Dan mudah-mudahan kita diberi umur panjang, sehat selamat, dan mudah-mudahan cepat dibangun. Amin ya Allah. Itu harapan para konsumen. Betul. Dan harapan saya juga seperti itu. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak ya. Sama-sama. Oke, setelah selesai dan barusan alhamdulillah bisa berwawancara langsung dengan Pak Abud ya, perwakilan dari salah satu kantor pemasaran GMV. Mudah-mudahan informasinya cukup dan kita lanjut lagi. Saya perjalanan ke rumah. Mungkin enggak. Semua sudah beres, untuk lihat ke lokasi pembangunan sudah, untuk ngobrol ke kantor pemasaran dengan Pak Abud juga sudah, menukarkan kwitansi juga sudah, tentunya semuanya udah beres, tinggal jalan pulang ke rumah. Mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya, nantikan video-video berikutnya dari saya. Tetap optimis dan berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.